Ketika Allah menyatakan fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, maka ingatlah aku dan bersyukurlah atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah. Nabi, seorang nabi, seorang rasul yang memang sudah dijamin masuk surga, masih mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya. Makanya salat ini merupakan amalan. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, Allah pasangkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib dan mengerjakan amal soleh dan serta ibadah salat. Maka ketika baik salatnya, baik salat fardunya dan salat sunnahnya, maka segala amalan-amalan itu akan mengikutinya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat dirahmati Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, ada yang fardu, ada yang sunnah dan sebagainya, ada beberapa golongan orang-orang yang akan mendapatkan surganya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Hai Muhammad, kabarkan kepada manusia yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dia akan mendapatkan surgaku, kata Allah, jannahku, kata Allah. Baik itu amalan fardu ataupun amalan sunnah. Kadang kita sepele dengan amalan-amalan sunnah kita. Kita hanya mementingkan, baik itu kita telah laksanakan sholat fardunya, kita telah lakukan yang fardunya, mungkin sholat fardunya, puasa fardunya yaitu Ramadan. Tetapi kita lupa bahwa ada 3 golongan orang-orang yang akan Allah masukkan dan Allah akan panggil surga itu sendirinya. Surga itu merindukan orang-orang yang benar-benar mengamalkan sunnahnya, seperti bagaimana telah diajarkan oleh daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan surga khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah, adalah orang yang senang melaksanakan salat sunnah lail, atau disebut dengan salat sunnah tahajud. Yang salat ini mungkin kalau kita lakukan sangat berat. Kenapa berat? Karena salat ini hanya dikerjakan pada waktu malam, sepertiga malam. Bukan dikerjakan pada waktu zuhur, bukan dikerjakan pada waktu asar, maghrib atau isya. Tetapi Allah sunnahkan kita tidur dulu, baru kita melaksanakan salat sunnah lail atau tahajud. Memang kalau kita tidak terbiasa, kita tidak akan bisa melakukannya. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bangun malam, apalagi 15 hari ke depan kita sudah melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan, pastilah kita akan bangun untuk makan sahur. Kita bisa melaksanakannya. Tapi kalau di luar dari bulan Ramadan, berat. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tahajudnya atau lailnya, terbangun Aisyah dan berkata kepada suaminya, dia melihat bahwa suaminya masih melaksanakan ibadah salat malam.
Dan ketika terbangun lagi, dia juga masih melihat suaminya Rasul masih melaksanakan ibadah tahajudnya. Dan ketika memasuki waktu subuh, dia juga masih melihat suaminya masih melaksanakan salat tahajud. Kemudian Aisyah bertanya, "Hai Rasulullah, hai suamiku, engkau orang yang sudah terpilih masuk surga, jaminan masuk surga, tapi engkau masih mau melaksanakan salat tahajud." Apa jawaban baginda Rasul? "Akulah orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadaku." Ketika Allah menyatakan fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, maka ingatlah aku dan bersyukurlah atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah. Nabi, seorang nabi, seorang rasul yang memang sudah dijamin masuk surga, masih mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya. Makanya salat ini merupakan amalan. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, Allah pasangkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib dan mengerjakan amal soleh dan serta ibadah salat. Maka ketika baik salatnya, baik salat fardunya dan salat sunnahnya, maka segala amalan-amalan itu akan mengikutinya. Salat merupakan perintah Allah. Mungkin sebulan yang lalu ketika di bulan Isra dan Mi'raj, di bulan Rajab, ketika Allah perintahkan kepada nabinya untuk melakukan Isra dan Mi'raj, Allah hibur dengan keberangkatannya. Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi abdihi pada malam hari, pada malam hari. Sangat luar biasa, pada malam hari. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah sepertiga dari malam, Allah akan kabulkan. Ini luar biasa. Mengapa Allah berangkatkan, Allah mi'rajkan, Allah perjalankan pada malam hari? Dan kenapa Allah menyatakan ketika Allah mengundang kekasihnya Nabi Muhammad, kalau amalan-amalan ibadah yang lain, puasa, zakat dan sebagainya, hanya turun wahyu dari malaikat Jibril dan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ibadah sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, Allah sendiri yang undang kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita hanya mendengar, melihat informasi ataupun mendengar informasi yang kita dengarkan, mungkin kita tidak akan percaya. Tapi ketika Allah undang Nabi Muhammad melihat ada surga dan ada neraka, barulah manusia itu percaya. Tapi itu pun ketika di zaman pada Nabi, ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi kumpulkan mereka di suatu gunung, karena mungkin yang memberikan kabar adalah seorang Muhammad, seorang Al-Amin. Yang memberikan gelar Al-Amin adalah orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur, seorang pemimpin yang amanah. Mereka kumpulkan mereka di suatu gunung dan Nabi berkata, "Hai pengikutku, apakah engkau percaya bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menghancurkan umat Islam?" Mereka percaya kepada nabinya. Dan kemudian Nabi bertanya lagi, "Hai pengikutku, apakah kalian percaya ketika di bawah yang ku duduki ini adalah emas atau harta karun yang akan kita ambil?" Mereka percaya. Tapi ketika ditanya kepada Nabi, Nabi bertanya kepada pengikutnya,
apakah kalian percaya bahwa pada malam hari tadi aku sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj? Mereka masih belum percaya. Inilah luar biasanya salat tahajud, salat yang dilakukan pada sepertiga malam, yang kata Allah ketika Allah mengatakan lahum fiha fakihatu wa lahum mayaddaun, penghuni surga itu akan mendapatkan buah-buahan yang tidak tinggi, lebih jauh daripada tubuh mereka. Mereka akan dengan senang dapat buah-buahan itu, akan mereka raih, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka pinta, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim, salam sejahtera penghuni surgaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Inilah golongan orang yang pertama yang akan dipanggil oleh surga itu sendiri. Surga yang merindukan golongan orang-orang yang senang melaksanakan sholat sunat tahajud. Apalagi ditambah dengan kita senang melaksanakan sholat fardunya. Sholat fardu mungkin sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Firdaus yang Allah akan berikan. Ini akan kita dapatkan di surat Al-Mu'minun ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman, kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, kata Allah, dan orang-orang yang terpelihara salatnya, bukan hanya salat fardunya, tapi diikuti, diiringi dengan salat sunnahnya. Kenapa salat yang paling utama? Karena salat ini merupakan perintah yang sangat penting. Saking pentingnya ketika salat kita isya pada malam hari, agar kita tidak lupa, agar kita lama sekali tidur untuk mengingat Allah, Allah sisipkan namanya salat sunat tahajud. Dan ketika salat sunat tahajud disambung dengan salat fardunya, salat subuh, Allah juga mengingatkan agar kita tidak lupa. Di antara salat subuh ada salat sunat duha, agar kita selalu ingat kepada Allah. Boleh kita laksanakan 2 rakaat, boleh kita laksanakan 4 rakaat, dan seterusnya. Begitulah sangat luar biasanya Allah, agar kita sebagai manusia, ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak akan kuciptakan manusia untuk mengabdi atau menyembah kepadaku, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang senang membaca Al-Quran dan orang-orang senang mau mengajarkan Al-Quran. Inilah golongan orang-orang yang kedua, kata Allah, ibadah sunnah yang kita laksanakan akan mendapatkan prioritas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan khairulakum man ta'amal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Kalau kita lihat hari ini, mungkin kita sungguh bahagia. Sudah banyak rumah-rumah tahfiz Al-Quran, sudah banyak anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran. Inilah tanda-tanda kebangkitan Al-Quran. Artinya apa? Ketika Al-Quran dijadikan sandaran sebagai hudal linnas, kita beruntung. Baik memang ketika di bulan Ramadan nanti kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ketika selesai sholat tarawih, anak-anak kita, anak-anak remaja dan remaji kita membaca Al-Quran, bagus. Apalagi kita sebagai orang tua, bagus. Tapi jangan lupa istiqomah di jalan Allah. Sedikit yang kita baca, tapi rutinitas yang perlu kita lakukan, agar Al-Quran jangan dibuka ketika hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Al-Quran dibuka ketika ada orang mati atau meninggal saja, baru kita membaca Al-Quran. Tapi jadikan Al-Quran sebagai simbol kekuatan daripada Islam. Jangan jadikan Al-Quran hanya simbol, hanya pajangan di rumah kita. Ketika kita ingin baca, Al-Quran itu sudah berdebu karena tak pernah dibaca. Inilah golongan orang-orang yang akan mendapatkan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Golongan yang ketiga adalah kata Allah adalah golongan orang-orang yang senang dengan puasanya, yaitu puasa sunnahnya selain daripada puasa Ramadannya yang sesaat lagi kita akan melaksanakan, yang insya Allah kalau Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keberkahan umur panjang kepada kita, maka kita bisa melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan nanti. Tapi yang disebut dengan saum sunnah adalah orang yang gemar melaksanakan puasa sunnahnya, baik itu puasa sunnah Senin Kamisnya, baik puasa 6-nya setelah Syawal, baik puasa yang hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban kita melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Artinya apa? Ketika Allah menjadikan amalan-amalan sunnah ini, Allah berikan prioritas kepada manusia atau hambanya untuk mendapatkan mendapatkan surga yang dirindukannya, surga yang akan dimasukinya. Karena cita-cita manusia adalah ingin terlepas daripada siksa kubur. Maka ketika Allah perintahkan, baik itu wajibnya atau sunnahnya, kita tingkatkan ibadah kita. Kalau hari ini kita hanya masih melaksanakan fardunya saja, baik itu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kita tambah dengan salat sunnahnya. Mudah-mudahan ketika kita menambah daripada puasa sunnah kita menambah dengan bacaan Al-Quran kita, sehingga kita akan terpilih menjadi orang-orang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafikum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu was samiul alim.